Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Jumpa kembali dalam renungan pagi kita untuk hari ini, 12 September tahun 2022. Tentu kita sangat bersyukur atas semua kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita hingga pada saat ini. Saudara-saudara yang mengikuti renungan pagi ini, kiranya jangan lupa untuk membantu subscribe untuk channel ini, kemudian berikan atau klik tombol like dan juga memberikan komentar pada kolom komentar agar kiranya pekerjaan pelayanan lewat media ini dapat membawa berkat bagi banyak orang. Jangan lupa sebarkan atau share atau bagikan kepada keluarga, saudara-saudara di mana saja berada, sehingga renungan pagi ini akan membawa berkat besar bukan bagi kita pribadi hari ini, tapi juga bagi banyak orang lain yang akan mendengarkan. Baik, pekabaran firman Tuhan kita di pagi hari ini dengan judul Ketenangan, Kesalehan. Sebelum kita lanjutkan, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih atas semua kebaikan-Mu dalam hidup kami hingga pada saat ini. Kami akan mendengarkan pekabaran firman Tuhan. Biarlah pekabaran firman-Mu boleh menjadi berkat yang besar dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Sekali lagi renungan pagi kita untuk hari ini 12 September 2022 dengan judul Ketenangan, Kesalehan. Titus 2 ayat 11 dan 12, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Sekali lagi, Titus 2 ayat 11 dan 12, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Dalam hal ini, sebagaimana dalam semua hal lainnya yang berhubungan dengan kesejahteraan kita, ilham kitab suci telah menunjukkan jalan pada orang-orang zaman dahulu yang berada di bawah tuntunan Allah. Hidup itu adalah sederhana. Mereka hidup dekat dengan alam. Anak-anak mereka turut mengerjakan pekerjaan orang tua dan mempelajari keindahan-keindahan dan rahasia-rahasia perbendaharaan alam. Dan di ladang-ladang yang sepi dan di hutan-hutan, mereka memikir-mikirkan kebenaran yang amat besar yang diturunkan sebagai satu keyakinan yang suci dari generasi ke generasi. Pendidikan semacam itu menghasilkan orang-orang yang kuat. Pada zaman ini, kehidupan sudah bersifat pura-pura dan manusia semakin merosot. Sementara kita tidak mungkin kembali sepenuhnya kepada kebiasaan-kebiasaan sederhana dari orang-orang zaman dulu itu. Kita boleh mempelajari dari mereka pelajaran-pelajaran yang akan membuat waktu-waktu rekreasi kita sesuai dengan namanya, masa-masa yang benar-benar akan membangun tubuh, pikiran, dan jiwa. Kebenaran adalah kasih, dan kasih adalah terang dan kehidupan Allah. Kebenaran Allah diwujudkan dalam Kristus. Kita menerima kebenaran oleh menerimanya, menerima Yesus. Kebenaran diperoleh bukan oleh pergumulan yang menyakitkan atau kerja keras yang melelahkan, bukan oleh pemberian atau pengorbanan, tetapi kebenaran secara cuma-cuma diberikan kepada setiap orang yang lapar dan dahaga untuk menerimanya. Sebagaimana kita memerlukan makanan untuk mempertahankan tenaga fisik kita, begitu juga kita memerlukan Kristus, roti dari surga, untuk mempertahankan kehidupan rohani kita dan memberikan kekuatan untuk melakukan pekerjaan Allah. Jadi saudara, ketika kita dengan tulus datang kepada Yesus, bukan hanya dengan tulus, tapi dengan hati nurani yang murni,
maka kita akan dapat ketenangan, dan itu akan mengukur kesalehan. Apakah kita ini adalah orang saleh atau tidak, maka kita akan dilihat di sana. Tetapi semua upaya kita, semua usaha kita, apa yang kita lakukan, kita tidak akan pernah dapat mencapai klimaks bahwa kita itu menjadi orang-orang yang saleh, orang-orang yang memang betul-betul tulus, murni, orang-orang yang memang betul-betul menjadi murid Yesus. Pekerjaan itu tidak perlu kita bayar. Apa yang kita mau terima itu tidak perlu kita bayar yang mahal, karena Yesus Kristus sudah melakukannya untuk kita. Jadi sebenarnya saudara, untuk menjadi pengikut Yesus yang setia, mudah saja. Yaitu ketika kita percaya kepada Yesus, bergantung kepadanya, dan kita mau hidup di dalam setiap jalan-jalan Tuhan. Maka janji Tuhan, barang siapa yang percaya kepada tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Memang di satu sisi, mencari selamat, katanya orang katakan itu sulit. Kenapa sulit? Karena berjuang begitu hebat di atas dunia ini untuk mendapatkan kerajaan surga. Jadi kalau kita berjalan sendiri, melakukannya sendiri, tidak bergantung kepada Tuhan, semuanya akan sulit. Kecuali kita datang kepadanya, datang kepada Yesus, percaya kepadanya sebagai putra Allah yang sudah menebus kita dari dosa-dosa kita, maka di sana akan ada jaminan keselamatan yang kita bisa katakan ini jaminan keselamatan yang pasti. Karena Yesus telah mati untuk kita, itu adalah pekerjaan yang pasti yang dia sudah buat untuk kita. Biarlah pelajaran pagi ini boleh menjadi berkat dalam kehidupan kita semua. Mari kita akhiri dalam doa, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas semua kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami boleh rasakan hingga di pagi ini. Terima kasih untuk pekabaran firman Tuhan. Biarlah firman boleh menjadi berkat dalam hidup kami, menuntun kami untuk tetap setia kepada Tuhan. Kami bersyukur untuk hari yang baru, tapi kami serahkan kembali seluruh hidup kami hari ini dalam tangan. Biarlah kami berhasil karena Tuhan, kami tidak lupa, kami selalu harus bersyukur kepada-Mu. Berkati hidup kami, berkati channel ini, berkati pendengar renungan pagi di mana saja berada Tuhan. Turut campur tangan dalam hidup kami semua. Inilah doa kami Bapa, terpuji nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudaraku, demikian pekabaran pagi ini. Tuhan berkati kita semua, sampai jumpa besok. Shalom.